Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nugroho dari kelompok 8 ingin mempresentasikan modul 6 Cross Flow Heat Exchanger atau tekanan kecepatan dan kalibrasi udara. Nah, yang pertama bab pertama itu pendahuluan, latar belakang. Heat exchanger atau sering kita sebut alat penukar panas merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan energi panas antara dua atau lebih fluida dan terjadi pada temperatur yang berbeda, di mana fluida tersebut ada yang bertindak sebagai fluida panas atau hot fluid dan yang lain bertindak sebagai fluida dingin atau cold fluid. Heat exchanger dapat digunakan sebagai pemanas atau regenerator maupun sebagai pendingin atau rekuperator, tergantung pada tinjauan perpindahan panas yang terjadi. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang dilakukan ini memahami prinsip kerja dan mengoperasikan cross flow heat exchanger. Yang kedua, menentukan kehilangan tekanan yang disebabkan oleh batang. Dan yang ketiga, menghitung kecepatan saluran masuk dan kecepatan rata-rata melalui batang. Dan lanjut ke bab 2, landasan teori. Perpindahan panas merupakan ilmu yang berguna untuk memprediksi laju sebagai akibat perbedaan temperatur. Pada ilmu termodinamika dijelaskan bahwa perpindahan energi didefinisikan sebagai panas. Perpindahan panas tidak hanya menjelaskan bagaimana energi panas dapat dipindahkan, tetapi juga untuk memprediksi seberapa besar laju perubahan tersebut dalam kondisi tertentu. Nah, ada 3 jenis perpindahan panas. Yang pertama itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui perantara, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Dalam arti lain, kondisi konduksi yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, yang kedua ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan tanpa zat perantara. Perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan energi oleh rambatan foton yang tak terorganisir. Setiap benda memancarkan foton-foton secara serampangan ke segala arah atau waktu. Tenaga yang dipindahkan oleh foton-foton ini diperhitungkan sebagai kalor. Nah, yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah sebuah fluida yang melewati permukaan padat. Maka, energi perpindahan dari dinding fluida yang berada di dinding oleh hantaran panas, energi panas ini nantinya dikonveksikan oleh fluida melalui hantaran di dalam fluida tersebut. Nah, di sini ada rumus-rumus. Alat ini menggunakan tabung pitot untuk mengukur total heat atau biasanya disebut dengan tekanan stagnasi. Tekanan stagnasi adalah tekanan terbesar yang dapat diperoleh sepanjang suatu garis arus. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita dapat menurunkan rumus, yaitu Pt dikurang P0 sama dengan PV2/2, di mana P0 itu tekanan statis, dan P itu kerapatan udara, dan V itu kecepatan udara. Jika disesuaikan dengan variabel yang digunakan pada tipe cross flow heat exchanger, maka persamaan akan menjadi Pt dikurang Pu sama dengan PV1 kuadrat dibagi 2, atau Pt dikurang Pd sama dengan PV2 kuadrat dibagi 2. Di mana Pu itu tekanan statis upstream dan Pd itu tekanan statis downstream. Untuk V1-nya itu kecepatan udara upstream dan V2-nya itu kecepatan udara downstream. Massa jenis udara pada alat cross flow heat exchanger dapat dicari dengan menggunakan hukum gas ideal atau persamaan gas ideal, di mana perubahan kerapatan gas berhubungan langsung dengan perubahan tekanan dan temperatur melalui persamaan P sama dengan P kali A per R dikali T1.
di mana P itu kerapatan udara dan PA itu tekanan atmosfer. Sedangkan R itu konstanta ketentuan. Nah, di sini nih konstanta ketentuannya menggunakan 287 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan T-nya itu temperatur ambien. Nah, kita lanjut ke bab 3, metodologi praktikum. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama closed flow heat exchanger. Nah, yang kedua itu inlet cone. Yang ketiga batang aluminium. Yang keempat heat rod. Dan yang kelima pitot assembly. Yang keenam air valve. Dan yang ketujuh control and instrument unit. Dan yang kedelapan exhaust duct. Nah, kita lanjut ke prosedur percobaan. Adapun prosedur percobaan praktikum closed flow heat exchanger ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama memasang selang udara sesuai pada gambar. Yang kedua, menghubungkan selang udara tekanan statis downstream ke soket minus pada pressure differential unit 2. Nah, yang ketiga, menghubungkan selang udara tekanan statis upstream dengan adaptor T. Yang keempat, menghubungkan satu sistem potong T ke soket plus pada pressure differential unit 2 dan sisi lain dari potongan T ke soket minus pada pressure differential unit 1 dan pada unit instrumentasi. Yang kelima, memasukkan pitot berada pada posisi upstream dan atur pitot di bagian tengah area kerja. Yang keenam, menghubungkan selang udara pada pitot ke soket plus dan pressure differential unit 1. Yang ketujuh, memasang semua batang aluminium pada area kerja atau lubang kerja. Yang kedelapan, menghubungkan daya listrik mesin ke PC, kemudian turn on dan memasukkan pemanas dalam kondisi off. Yang kesembilan, membuka aplikasi VDAS pada PC. Yang ke-10, menekan dan menahan tombol pressure untuk set zero tekanan Kelvin, membuka penuh katap udara 100%. Yang ke-11, menghitung kipas dengan menekan tombol on. Yang ke-12, menunggu hingga P1 dan P2 stabil, kemudian merekod data menggunakan aplikasi VDAS. Yang ke-13, mematikan kipas dengan menekan tombol off. Yang ke-14, mengulangi percobaan J sampai dengan N dengan membuka katap udara 90%, 80%, 70% sampai dengan 30%. Yang ke-15, untuk percobaan selanjutnya, melepas batang aluminium dan meninggalkan satu batang aluminium pada posisi tengah pada kolom 1. Yang ke-16, melakukan percobaan dengan mengulangi step J sampai dengan O. Yang ke-17, setelah selesai melakukan percobaan, mematikan kipas mesin dan instrumentasi. Nah, kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini tabel hasil perhitungan Allroth. Nah, dapat kita lihat rumus untuk menghitung V1, V2, dan V-nya ini. V1-nya itu menggunakan rumus 2 PT dikurang PU dikali R dikali T1 dibagi PA. Nah, yang untuk mencari V2-nya itu sama dengan V1-nya. Tapi V1-nya itu kita menggunakan delta P1 dan yang V2-nya itu kita menggunakan delta P2. Nah, untuk menghitung V rata-ratanya kita menggunakan 2 V1. Nah, untuk R-nya itu kita menggunakan 287 Joule per kilogram Kelvin. Nah, di sini terdapat tabel Allroth. Perhitungannya sama dengan tabel sebelumnya, dengan perbedaan untuk menghitung V rata-ratanya saja. Di sini V-nya itu menggunakan 1,11
dengan R-nya itu sama, 287 Joule per kilogram Kelvin. Nah, di sini terdapat grafik delta P2 terhadap delta P1. Nah, yang di sebelah kiri ini grafik perbandingan all-rows antara delta P2 terhadap delta P1, dan yang sebelah kanan grafik perbandingan on-rows antara delta P2 terhadap delta P1. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ketika dilakukan proses simulasi cross-flow heat exchanger dengan kondisi diberikannya rows secara keseluruhan pada bagian working section, akan terjadi pressure drop pada bagian upstream dan downstream. Berdasarkan grafik saat kondisi bukaan katup 100%, terjadi pressure drop pada bagian upstream atau delta P1 sebesar 500. Pada bagian downstream, delta P2 sebesar 110. Keduanya terus mengalami penurunan seiring dengan besarnya bukaan katup, hingga pada kondisi bukaan katup 30%, delta P1 dan delta P2-nya adalah 17 dan 92 Pascal. Nah, untuk yang on-roads, kita perhitungkan bahwa pada kondisi on-roads, tekanan pada bagian upstream dan downstream mengalami pressure drop. Seiring dengan besarnya bukaan katup, pressure drop mengalami penurunan pada bagian keduanya. Pada kondisi on-roads, besar pressure drop pada bagian upstream delta P1 lebih besar jika dibandingkan dengan delta P2-nya. Bagian downstream, pada hal tersebut terjadi sebaliknya pada all-roads. Pada kondisi bukaan katup 100%, besar pressure drop bagian upstream dan downstream secara berturut-turut adalah 82 Pascal dan 3 Pascal. Keduanya menurun seiring dengan bukaan katup hingga akhirnya ketika bukaan katup 30%, besar kondisi tekanan upstream dan downstream secara berturut-turut adalah 15 Pascal dan 3 Pascal. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan dengan dua kondisi berbeda, all-roads dan on-roads, juga pada besaran bukaan katup yang berbeda, dapat kita perhatikan bahwa roads yang dipasangkan mengakibatkan adanya pressure drop. Besarnya bukaan katup juga mempengaruhi nilai pressure drop. Semakin kecil bukaan katup, maka semakin kecil pula besar pressure dropnya. Nah, kita lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Jumlah root mempengaruhi besarnya suatu aliran dan tekanan fluida. Dan yang kedua, semakin rendah suhu yang ada di dalam sistem fluida, maka tekanan semakin tinggi. Dan ketiga, semakin besar bukaan katup yang diberikan, semakin besar pula tekanan dan kecepatan aliran fluidanya. Nah, saran, agar percobaan dapat berjalan dengan semakin sempurna ke depannya, berikut beberapa saran. Yang pertama, heat root harus dipanaskan sesuai suhu yang ditentukan agar mendapat hasil yang lebih akurat. Yang kedua, exhaust duct harus berada di ruangan terbuka agar angin panas dapat dilepaskan pada suhu ruangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.